terima kasih ya Aba ya Bapa untuk waktu yang baik dan indah ini. Engkau anugerahkan kami kekuatan, kesehatan, sehingga hari ini kembali kami dapat menyembah, memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekarang berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Berkati setiap kami yang sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah pewahyuan daripada sorga turun atas setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Luar biasa, senang sekali. Hari ini Rabu 9 April 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya yang ikut puasa raya BMC New York selama 40 hari. Ya, kita sudah sampai kepada hari yang ke-33 ya. Kurang berapa 34 ya, 6 hari lagi kita akan selesai ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, Bu. Ya, silakan Bu James, waktu dan tempat untuk Ibu James. Ya, selamat pagi untuk yang di Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Renungan pada pagi ini dengan judul Keyakinan Menentukan Kemenangan. Saudara, kita ambil dalam Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Saudara, satu kalimat penting yang harus kita percayai, yang harus kita pegang sebagai orang percaya, yaitu kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena kalau ayat ini masuk di dalam hati kita percayai ayat ini, dan kita pegang dengan sungguh-sungguh, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam masalah kita, badai apapun yang melanda hidup kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut untuk menghadapi segala perkara.
Saudara, kita lihat bahwa kita bisa melihat Tuhan. I see the Lord. Tidak semua orang, saudara, tapi orang-orang yang spesial, yang sungguh-sungguh, yang percaya sungguh-sungguh, punya keyakinan sungguh-sungguh, dia bisa melihat Tuhan. Saudara, kenapa banyak orang Kristen masih khawatir, takut, mudah menyerah, mudah putus asa, mudah stres, ya? Kalau suami berselingkuh, minta cerai, saudara, ingat, kita masih ada Tuhan. Saudara. Masih ada Tuhan yang berkuasa, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di balik doa orang benar ada kuasa yang besar. Kalau kita menghadapi masalah, kita bersungut-sungut, maka bersungut-sungut itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi waktu kita bersyukur, waktu kita berjalan terus bersama Tuhan, berharap terus pada Tuhan, memandang Tuhan, walaupun kita tidak mengerti, percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, kekuatan orang percaya itu bukan karena uangnya. Kekuatan orang percaya itu bukan karena strateginya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kepandaiannya, tapi kekuatan orang percaya itu ada pada keyakinan dan pada doanya. Kalau uang, kekayaan jadi kekuatan kita. Kalau koneksi, ya kehebatanmu, kepandaianmu menjadi kekuatan kita, maka suatu saat kita akan kecewa. Tapi kalau Tuhan kekuatan kita yakini kita tidak akan pernah kecewa. Kalau saudara baca dalam Kejadian sampai Wahyu, maka janji Tuhan selalu dari ujungnya dikatakan kita pasti menang, kita pasti menang, kita pasti menang, ya. Kalau kita belum menang, saudara, berarti perjalanan kita belum sampai kepada ujung. Kita masih setengah jalan. Kalau kita sudah sampai pada ujungnya, maka kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi bila sekarang saudara masih di dalam pergumulan yang belum selesai, di dalam masalah persoalan yang belum selesai, lewati saja. Saudara masih berjalan di setengah perjalanan. Kalau sudah sampai pada ujungnya, pasti saudara akan mengalami kemenangan. Saudara, keyakinan dan doa itu adalah kekuatan kita. Jadi dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Saudara, kekristenan tidak bisa dipisahkan dari keyakinan. Sekali lagi, kekristenan tidak bisa dipisahkan dari keyakinan. Saudara, kita boleh berdoa, tapi kita tidak punya keyakinan. Tidak ada gunanya, saudara. Tidak ada artinya, nol besar. Kita berdoa, tapi kita tidak yakin. Tidak yakin apa yang kita doakan. Tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan, yang kita doakan, yang kita katakan di depan Tuhan. Kita tidak yakin. Tidak ada gunanya, saudara. Karena itu doa orang benar besar kuasanya apabila yakin didoakan. Jadi harus ada keyakinan, saudara. Karena itu dikatakan kekristenan tidak bisa dipisahkan dari keyakinan. Kita boleh beriman, tapi tidak punya keyakinan. Maka kita tidak akan pernah mengalami mujizat. Apapun yang kita lakukan, kita harus dengan keyakinan. Dan keyakinan akan menentukan kemenangan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah berkata, insya Allah, ya, engkau sembuh. Kalau engkau minta sesuatu, insya Allah engkau akan diberkati, saudara. Saudara, tidak pernah. Tuhan selalu berkata kepastian. Kalau dosamu merah seperti kirmisi, maka engkau akan diputihkan seputih salju. Kalau hidupmu dalam kekudusan, engkau akan melihat perkara-perkara besar. Kalau hari ini kau menabur dengan air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau burung udara dipelihara Tuhan, kita juga dipelihara Tuhan. Ini semua kepastian, saudara. Apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti, saudara. Bukan cuma mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi pasti. Hari ini bangun kepastian akan janji Tuhan. Bukan mudah-mudahan rumah tangga saya dipulihkan. Bukan mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan. Bukan mudah-mudahan masalah saya
ada jalan keluar. Tapi hari ini punya kepastian, punya keyakinan, doa saudara dijawab oleh Tuhan. Kita tahu, kita menerima perkara besar, kita menerima mujizat dari Tuhan. Kita tahu Tuhan menyertai, melindungi kita. Saudara, contohnya Bartimius. Bartimius seorang sederhana, pengemis buta, ya, bernama Bartimius yang tinggal di Yeriko. Ketika dia melihat Yesus lewat, dia tahu, dia berteriak, Yesus, Son of God, Son of David, have mercy of me. Yesus, Yesus, anak Allah, kasihanilah aku. Saudara, kita lihat, kenapa dia berteriak gitu, saudara? Dia katakan karena dia punya satu keyakinan yang kokoh bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Sehingga ada teriakan yang keluar dari hati Bartimius. Saudara, orang yang punya keyakinan itu pasti dia punya visi. Dan orang yang punya visi, keyakinannya harus sungguh-sungguh luar biasa. Saudara, dalam hidup ini kita harus punya visi bahwa hidup kita ini akan memuliakan nama Tuhan. Saudara, keyakinan, visi atau impian kita inilah yang sering dihancurkan oleh iblis. Karena iblis tahu titik balik daripada keyakinan ini ada kemenangan kita. Karena itu iblis tidak suka kita menang. Karena keyakinan kita, visi kita, impian kita itu sering dihancurkan iblis. Iblis tidak senang kita punya keyakinan yang kokoh. Iblis tidak senang kita punya visi yang kuat. Saudara, iblis nggak peduli kita nih pergi ke gereja, kita berdoa, berbuat apapun, lompat-lompat di gereja, nyanyi dengan semangat, nggak peduli kita melayani Tuhan. Sejauh kita nggak punya keyakinan, nggak apa-apa. Dia oke-oke aja. Oleh karena itu, setan berusaha apa? Membunuh, mencuri, membinasakan keyakinan kita. Kalau saudara baca di Wahyu dikatakan, naga itu menghancurkan pengikut-pengikut Kristus. Dia akan melepaskan roh-roh untuk menghancurkan anak Tuhan. Kalau saudara baca di Wahyu dikatakan roh keserakahan. Banyak orang yang serakah sekarang. Sudah punya istri, masih ingin wanita lain. Saudara sudah punya uang, masih ingin lagi yang lebih. Ada roh iri hati, roh kecongkaan, roh kenajisan, roh mata duitan, ya, roh egois, saudara. Saudara, ini roh egois ini banyak menghancurkan keluarga. Persoalan di rumah tangga itu banyak pecah karena egois. Saudara, seganteng apapun, secantik apapun, saudara, kalau egois, jangan menikah dengan dia. Karena hidupmu akan menderita. Saudara, kalau kita punya pasangan yang egois, saudara, umur 45 bisa stroke, saudara. Saudara, Tuhan nggak lihat apa-apa dari diri kita. Tapi Tuhan lihat hati kita. Selama hati kita lurus, selama hati kita bersih, memandang pada Tuhan, maka 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita program dalam hati, yang tidak pernah kita dengar, itu diberikan bagi Tuhan oleh orang yang mengasihi Dia. Ada roh kekecewaan, roh patah hati. Sekarang ini banyak orang yang mudah gampang patah hati, kecewa, ya, kecewa kepada siapapun, pada teman, pada orang tua, pada anak, kecewa pada pimpinan kita. Banyak orang kecewa, putus asa. Ya, itu banyak terjadi karena iblis memberikan ke dunia ini roh-roh itu semua, roh pengkhianatan, saudara. Kita lihat banyak keluarga-keluarga merasa dikhianati, saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan menyertai kita, kita percaya kalau kita punya keyakinan yang kokoh, maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara, kita punya prinsip. Orang yang dikhianati sama enak mana sama daripada orang yang mengkhianati. Saudara, ketika Yusuf dikhianati sama kakak-kakaknya, siapa yang lebih enak? Yusuf kan, saudara. Jadi jangan khawatir dikhianati orang, saudara. Kita dikhianati itu lebih enak, saudara. Karena kita akan mengalami perkara-perkara pembelaan Tuhan. Oleh karena hidup Kristen ini jalan terus, saya percaya
Barang siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pandanglah Tuhan dan berkata, Allahku sanggup melakukan air mata menjadi mata air. Kalau kita sebagai orang percaya nempel terus dengan Tuhan, kita pasti mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana Bartimius ketika dia berkata, Yesus son of David, have mercy on me. Lalu murid-muridnya bilang, diam. Kenapa disuruh diam? Karena dikatakan ini Bartimius ini miskin, pengemis, saudara. Dia tidak terpandang, ya. Dan setan juga mau membunuh keyakinan Bartimius. Dia nggak mau Bartimius mengalami kemenangan. Dia boleh berteriak sejauh tidak punya keyakinan. Sejauh Bartimius merasa kecewa, imannya jadi lemah, disuruh diem, tidak boleh ngomong, ya itu yang setan inginkan, saudara. Dia tidak don't care, dia boleh teriak-teriak memanggil nama Yesus, tidak peduli, asal dia nggak punya keyakinan, saudara. Tapi Bartimius punya keyakinan, dia punya visi. Waktu Tuhan tanya sama Bartimius, apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin aku berbuat bagi kamu? Bartimius ini kan orang miskin, ya, pengemis. Tentu dia mintanya uang receh, ya tentu. Tapi enggak, dia punya visi. Ya. Dia berkata, bukan terserahlah. Aku gak bukakan mataku buta satu enggak atau enggak, dia tidak minta itu. Dia punya visi yang jelas. Rabuni aku supaya aku dapat melihat. Rabuni aku supaya aku bisa melihat. Kenapa? Karena dia tahu apa yang kita lihat itu menentukan masa depan kita. Saudara, kalau kita hidup hanya melihat kenajisan, kita lihat hanya hawa nafsu, kalau hidup kita hanya melihat iri hati, dengki, kesombongan, keserakahan, egois, yaitu kepentingan kita diri sendiri. Maka itu semua akan menghancurkan seluruh hidup masa depanmu. Tapi kalau kita punya visi memandang Tuhan, memuliakan Tuhan, maka kita percaya Tuhan bela kita dengan luar biasa. Melebihi burung di udara, saudara. Karena itu hari ini saya tekankan, hal-hal yang menyakitkan hati itu bisa terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang mengecewakan, segala fitnah, mungkin saudara ditinggalkan, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai hal-hal ini membunuh iman dan keyakinan kita. Saudara, tanpa keyakinan kita ini zero, nol, tidak ada apa-apanya. Saudara, jangan andalkan fakta. Saudara, kita belajar Bartimius. Dia tidak melihat faktanya dia buta. Dia tidak melihat faktanya dia seorang yang miskin. Dia tahu dia buta, dia tahu dia miskin. Dia tahu, saudara. Tapi dia berkata bahwa dia akan menerima mujizat yang luar biasa. Dia tidak lihat faktanya. Faktanya yang dia lihat tidak membunuh keyakinannya. Tapi percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, mungkin saat ini suami saudara meninggalkan saudara, menyakiti hati saudara. Mungkin istri menyakiti hati suami berselingkuh dengan wanita lain. Ayo tetap berdoa, tetap beriman. Meskipun keadaan tidak bertambah baik, saudara. Faktanya tidak baik, saudara. Tapi kita punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara luar biasa. Mata kita memandang, melihat Tuhan, saudara. Saudara, jangan cari jalan pintas, jangan cari jalan keluar. Saudara. Kalau kita belum keluar sebagai pemenang, ingat kita ini masih sedang di tengah perjalanan, belum sampai ujung. Nanti sudah sampai ujung, kita pasti mengalami kemenangan. Oleh karena itu jangan menyerah. Ayo lebih berseru pada Tuhan. Terus maju, melangkah, terus berharap.
maka kita akan mengalami terobosan dan kemenangan demi kemenangan. Saudara, Alkitab berkata, ketika orang mengecewakan Bartimius, menyakitkan Bartimius, ketika faktanya orang melukai hati Bartimius, Bartimius tidak mau menyerah. Dia berteriak lebih keras lagi. Dia berteriak lebih keras lagi. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus pertama tahu siapa Allah kita. Siapa yang Allah kita sembah. Yang kedua, kita harus tahu siapa diri kita. Saudara, dan yang ketiga, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara. Apa keyakinan yang harus kita terima, saudara. Maka kita percaya. Kalau kita tahu siapa Allah kita, siapa diri kita, maka kita tahu dengan keyakinan apa masa depan kita, yaitu kemenangan. Saudara, dia tahu Allah yang dia sembah, ya, yang Allah yang tidak mungkin mengecewakan. Yesus tidak mungkin membiarkan. Yesus tidak pernah mempermalukan. Yesus tidak pernah mengerjakan sesuatu yang mempermalukan kita. Tetapi dia selalu memberikan mujizat dengan mujizat. Walaupun dia disuruh diam berapa kali pun, saudara, tetapi Bartimius ini tetap berteriak, saudara. Mungkin saudara bertanya, sampai kapan? Sampai kapan saya harus berteriak? Sampai kapan saya harus berdoa? Saya sudah 2 tahun, sudah 3 tahun. Saya kok belum dijawab, saudara. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doa saudara. Karena perjalanan doa saudara tidak akan diakhiri dengan kekecewaan. Perjalanan doa saudara tidak akan diakhiri dengan air mata. Perjalanan doa saudara tidak pernah diakhiri dengan dipermalukan. Tetapi perjalanan doa saudara akan diakhiri dengan kemenangan dan kemenangan. Karena doa orang benar apabila yakin didoakan besar kuasanya. Besar kuasanya, saudara. Kalau kita yakin itu besar kuasanya, saudara. Sampai kita melihat janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Karena doa orang benar besar kuasanya. Mungkin saudara berkata, oh saya sudah umur sekian, saya belum dapat pasangan hidup. Gak apa-apa, percaya. Sekali waktu dapat yang terbaik dari Tuhan. Saudara, tapi waktu saudara berdoa, saudara jangan pakai logika. Bukan logika kita yang terbatas yang kita perlukan. Waktu kita berdoa, bukan perasaan kita yang terbatas yang dibutuhkan. Bukan fakta kita yang terbatas yang kita butuhkan. Tapi waktu kita berdoa, keyakinan iman yang tidak terbatas, itu yang kita butuhkan. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Kadang-kadang perasaan kita ini bisa membunuh iman kita. Kadang-kadang perasaan ini bisa membunuh keyakinan kita. Kadang-kadang fakta bisa membunuh iman dan keyakinan kita. Karena itu waktu kita berdoa, jangan pakai keyakinan, logikamu, jangan pakai perasaanmu, jangan pakai faktamu, pakai keyakinan pada Tuhan. Tuhan tidak tertarik akan fakta kita. Hari ini percaya apapun terjadi, saudara, Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau sekarang saudara mengalami sesuatu, jangan nyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Waktu Yusuf dikejar-kejar oleh istri Potifar, diajak tidur, bajunya ditarik-tarik. Apakah Tuhan salah? Enggak, saudara. Dan Yusuf berkata, saya tidak mau berbuat kejahatan besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun resikonya dia penjara. Tetapi di dalam penjara, Yusuf dididik untuk hidup mengandalkan Tuhan. Saudara, apa yang menyebabkan masalah terjadi? Saudara, kadang-kadang yang menyebabkan masalah dalam hidup kita ini salah. Kalau memang kita salah, kita harus berubah. Kita harus bertobat seperti Daud dalam pertobatannya Mazmur 51. Yang membuat Daud berkenan pada Tuhan ialah Daud tidak pernah mengulangi dosa yang sama. Kedua, kita tidak salah. Tuhan juga nggak salah. Tapi ada proses yang sedang berjalan. Dan di balik proses itu ada mahkota yang Tuhan sediakan yang kita nantikan.
saudara. Dan Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Saudara, tetap bertahan. Saudara, kita ini bukan orang-orang yang lemah. Kita bukan orang-orang yang berdaya. Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Lebih besar daripada roh ada di dalam dunia. Roma 9 ayat 6 berkata, firman Tuhan tidak pernah gagal. Jangan jatuhkan iman dan pengharapanmu. Jangan jatuhkan imanmu. Jangan jatuhkan pengharapanmu. Apapun masalahmu, keadaanmu, faktamu yang tidak jelas, jangan jatuhkan imanmu. Jangan jatuhkan pengharapan. Jatuhkan lututmu dan tengadah ke atas. Pakai keyakinanmu. Maka saya percaya Tuhan dari atas, dari yang maha kuasa, dari tempat tinggi akan menyertai saudara, membawa saudara kepada kemenangan. Saudara, apa yang menyebabkan masalah? Saudara, di dalam keyakinan ini ada kuasa. Kuasa untuk apa? Menginjak-injak iblis di bawah telapak kaki kita. Kalau kita punya keyakinan kokoh akan Injil, bahwa Injil kekuatan Allah, itu yang membuat iblis ada di bawah telapak kaki kita. Menghancurkan iblis di bawah telapak kaki kita. Kadang-kadang badai akan naik begitu tinggi dalam hidup kita. Saudara, ingat, saudara ada pahlawan-pahlawan Allah. Dan akhirnya kita akan menang. Ingat seperti Gideon, wah sepertinya badai tinggi, melarat semua. Nggak bisa apa-apa, sembunyi, takut, gentar. Tapi Tuhan bilang, engkau pahlawan. Saudara, demikian juga kita. Mungkin kita mengalami badai yang tinggi, yang begitu besar, yang menakutkan. Sehingga kita kadang-kadang sembunyi, takut ketemu orang. Saudara. Tapi Tuhan berkata, enggak, engkau anakku. Saudara, kita ini anak-anak Allah, engkau pahlawan-pahlawan Allah. Kau pasti menang, saudara. Keyakinan saudara akan menuntun saudara pada power of God. Power untuk menghancurkan iblis. Saudara, Hawa jatuh di dalam dosa, yang dirusak itu apa? Pikirannya. Kalau engkau makan buah ini, engkau menjadi seperti Allah. Saudara, jadi pegang itu kuasa Allah. Juga kuasa yang ketiga, kenapa kita sungguh-sungguh ada power kuasa Allah untuk merubah hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita pasti berubah. Kita lihat Saulus membunuh umat Allah, waktu bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Saudara, ayo kita mau sungguh-sungguh hidup. Jangan jadi pengecut, jangan jadi penakut. Ya. Kita nggak mau sebagai orang kecewa. Saudara, walaupun setan menggentarkan kita, kita punya keyakinan. Ya. Tetap kita berdoa. Kita punya keyakinan, tetap berdoa, tetap percaya. Kita tetap tegak, tidak goncang. Badai seapapun, kita punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Firman Tuhan yang menyelamatkan kita, orang percaya. Saudara, oleh karena itu, ayo tetap berdoa. Tetap punya keyakinan. Nggak perlu takut. Engkau pahlawan-pahlawan Allah. Engkau pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom di pagi hari ini, juga yang mendengarkan di YouTube. Saudara, saya percaya apapun persoalan kita, saudara, ayo kita punya keyakinan yang akan Injil, karena Injil itu kekuatan Allah. Kalau kita punya keyakinan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Saat ini, mungkin saudara mengalami keadaan yang tidak baik. Dalam keuangan, bisnis saudara, dalam keluarga saudara, mungkin anak-anak saudara mengalami hal yang kurang baik. Kadang-kadang kita melihat fakta yang keadaannya kok begini, ya kita melihat keadaan, perasaan kita galau, perasaan kita kacau. Tapi pagi hari ini, saudara, saudara adalah pahlawan-pahlawan Allah. Saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bisnismu diberkati, keluargamu diberkati. Apa yang saudara kerjakan, semuanya menjadi berhasil. Dan kami percaya, kami adalah anak-anak Allah. Apa yang Tuhan berikan kemenangan pada kita, semuanya itu kita percaya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kita kembalikan untuk nama Tuhan. Amin.